Setelah berpisah dengan si Tunan, Wang Lin kembali melanjutkan perjalanannya menuju planet Tianyun. Setelah 3 hari berlalu, Wang Lin singgah di sebuah planet kecil yang sepi. Tubuh Wang Lin bergetar dan tubuh aslinya keluar. Tubuh asli segera masuk ke dalam inti planet dan mulai menyerap energi alam di sana. Wang Lin menyadari bahwa di planet Tianyun terdapat banyak kultivator kuat dan kemungkinan akan menyadari bahwa tubuh aslinya adalah dewa kuno. Jadi untuk berjaga-jaga, Wang Lin meninggalkan tubuh aslinya di dalam inti planet sepi itu. Setelahnya tubuh klonnya segera terbang menuju planet Tianyun. Setelah beberapa saat berlalu, Wang Lin tiba di depan gerbang masuk sekte nasib surgawi. Ia menangkupkan kedua tangannya. Aku Wang Lin menyapa senior Tian Yunzi. Lalu dari kekosongan terdengar sebuah suara yang berkata, "Senior Tian Yunzi sudah tahu kedatanganmu. Namun untuk memasuki sekte nasib surgawi, kamu harus melewati 3 ujian. Apakah kamu berani menerimanya?" Tatapan Wang Lin menjadi lebih serius. Ia lantas bertanya, apa 3 ujian itu? Suara itu menjelaskan, ujian pertama adalah ujian manusia. Ujian ini menguji keteguhan dan kejujuran hati. Ujian kedua adalah ujian bumi. Ujian ini untuk menguji tingkat kultivasi yang dimiliki. Ujian ketiga adalah ujian langit. Ujian ini untuk menguji kekuatan dari domain atau konsepsi yang dimiliki. Jika berhasil melewati ketiga ujian tersebut, maka akan dapat memasuki sekte nasib surgawi. Setelah suara itu selesai berbicara, tiba-tiba muncul sebuah cincin emas bersinar di hadapan Wang Lin. Wang Lin tersenyum, "Mengapa aku tidak berani?" sembari melangkah masuk ke dalam cincin emas. Sementara di sisi lain, lebih tepatnya di bawah sebuah pohon terdapat 3 orang yang sedang berdiri di sana. Orang di depan adalah Tian Yunzi dan 2 lainnya berdiri di belakangnya. Salah satu dari mereka tersenyum dan bertanya, "Guru, orang ini hanya seorang murid biasa. Mengapa harus membuatnya melalui 3 ujian?" Tian Yunji menatap ke arah langit. "Aku menerimanya sebagai murid sekaligus menanamkan karma guru dan murid di antara kami berdua. Hanya dalam waktu 100 tahun tingkat kultivasinya sudah mencapai tahap seperti itu. Dia adalah pemuda yang tidak sederhana." Sembari melangkah, Tian Yunzi berkata, jika dia berhasil melewati 3 ujiannya, bawa dia ke Pavilion Awan Ungu. Sedangkan Wang Lin, setelah dia masuk ke dalam cincin emas, dia dibawa ke ruang angkasa. Wang Lin dapat merasakan bahwa tempat itu bisa membuat suatu perubahan di hatinya. Lalu dia menyebarkan kesadaran ilahinya. Hanya dalam sekejap dia dapat melihat segala hal dalam jarak ribuan kilometer. Wang Lin merenung sejenak. Ujian pertama ini adalah untuk menguji hati Dao. Bersamaan dengan itu, Wang Lin melihat Limuan. Gadis itu menatap dan tersenyum kepadanya. Namun tubuh Wang Lin tidak bisa digerakkan. Mungkinkah ini ujian pertama? Ujian yang terbentuk dari hati Dao yang kumiliki. Wang Lin menghela napas. Tampaknya ujian pertama ini tidak sulit sama sekali. Lalu dia mendekati Limuan dan memeluknya. Dia adalah hati Daoku. Pria muda yang ditugaskan untuk mengawasi Wang Lin tampak tersenyum. "Guru, orang ini benar-benar memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Kebanyakan orang pada ujian pertama ini mereka akan menenangkan diri dalam kesendirian atau menerobos dengan paksa. Sementara orang ini memutuskan untuk mencari dan menerima hati Daonya." Rekannya berkata, "Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup." Lalu dia memandang ke arah rekan di sampingnya tanpa sepatah kata pun. Kembali kepada Wang Lin, saat ini seluruh tempat ujian pertama berubah menjadi suasana di sebuah desa. Desa ini merupakan tempat tinggal Wang Lin sebelum dirinya menjadi seorang kultivator. Dia hidup bersama dengan kedua orang tuanya di sebuah rumah yang sederhana. Wang Lin belajar mengukir patung kayu dengan ayahnya. Sementara pemuda yang diperintahkan untuk mengawasi Wang Lin, tatapannya menjadi lebih serius. "Aku tidak menyangka dia bisa bertahan selama 83 hari. Orang ini jelas tidak sederhana. Bahkan Junior Sun Yun saja hanya mampu bertahan selama 67 hari. Orang ini tidak bisa dibiarkan." Lalu dia membentuk segel di tangannya dan menunjuk ke arah kekosongan. "Junior Sun Yun, biarkan aku membantumu." Kembali kepada Wang Lin yang saat ini masih membuat ukiran kayu.
Lalu tiba-tiba di atas langit desa muncul sebuah pusaran warna-warni sehingga membuat aroma wangi bunga yang menutupi desa itu menghilang dan semua rumah yang ada juga menghilang. Wang Lin menatap ke arah pusaran warna-warni lalu melambaikan ukiran kayu yang ada di tangannya sehingga membuat seluruh desa kembali muncul dan keadaan kembali seperti semula. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi sekarang enyahlah. Meskipun suara Wang Lin lembut, tetapi suara itu terdengar seperti hukum surga dengan niat membunuh. Saat ini Wang Lin masih mengukir untuk menyelesaikan ukiran Limuan. Wang Lin bergumam, ternyata ujian manusia ini sangat menarik. Ujian manusia ini memberikan beberapa pemahaman misterius untuknya, namun dia tetap menyembunyikan semua itu karena ia tahu bahwa dirinya sedang diawasi. Wang Lin berhasil menyelesaikan ujian pertama, lalu terdengar sebuah suara. Selanjutnya adalah ujian bumi, yaitu ujian untuk menguji tingkat kultivasi. Saat ini Wang Lin berada di sebuah tempat yang dikelilingi larva panas seperti wilayah api tak berujung. Dia berdiri di sebuah batu besar. Ini adalah ujian bumi, ujian untuk menguji tingkat kultivasi seseorang. Tetapi ia tidak mengetahui ujian seperti apa yang akan ia hadapi. Lalu tiba-tiba muncul sebuah energi spiritual berwarna merah yang segera berkumpul membentuk sosok raksasa berkulit merah. Penampilan sosok itu seperti seorang dewa kuno. Sosok raksasa ini menatap Wang Lin dan berkata, "Kalahkan aku, maka kamu akan dapat melanjutkan." Wang Lin membentuk segel di tangannya dan energi spiritual segera berkumpul di jarinya. Lalu dia menunjuk ke depan dan berkata, "Hancurkan!" Sosok raksasa itu segera bersiap menahan serangan yang datang ke arahnya. Hantaman dari serangan Wang Lin menciptakan ledakan yang sangat kuat, sehingga membuat sosok itu menghilang berubah menjadi energi merah dan menyebar. Wang Lin menatap ke arah kejauhan. Sepertinya akan muncul lebih banyak makhluk seperti ini untuk menguji tingkat kultivasiku. Lalu Wang Lin tersenyum. Tampaknya ada seseorang di sekte nasib surgawi yang sedang mengawasiku. Wang Lin perlahan berbalik dan berkata, "Aku menyerah pada ujian bumi." Lalu ia segera menghilang dari tempat ujian itu. Selanjutnya Wang Lin akan menjalani ujian ketiga atau ujian langit, yaitu untuk menguji konsepsi atau domain yang ia miliki. Di dalam ujian langit, Wang Lin nampak sedang berpikir, "Aku telah menyerah pada ujian bumi, namun masih bisa menjalani ujian ketiga yaitu ujian langit. Apa sebenarnya tujuan dari ketiga ujian ini?" Secara samar-samar dia dapat merasakan penggabungan semua siklus dan pengalaman yang pernah ia lalui. Setelah 51 hari berlalu, Wang Lin membuka matanya dan terbangun dari kultivasinya. Wang Lin tersenyum dan memandang ke kejauhan. Ternyata ujian manusia, ujian bumi, dan ujian langit, ketiganya bukanlah sebuah ujian, tetapi sebuah peluang bagi yang dapat memahami rahasia yang terkandung di dalamnya. Wang Lin melangkah perlahan dan berkata, "Aku menyerah pada ujian langit." Lalu dia menghilang dari tempat ujian tersebut. Wang Lin tetap berdiri, namun dia sudah berpindah ke tempat lain. Di depannya ada seorang berpakaian ungu. Orang itu memandangnya dan tersenyum. "Junior Wang Lin, aku Zhao Xing, salah satu dari murid pertama guru. Aku sudah lama berada di sekte, jadi kamu bisa memanggilku senior pertama." Wang Lin memandang orang ini dan menangkupkan kedua tangannya. Wang Lin menyapa senior pertama. Zhao Xing tersenyum dan berkata, "Junior Wang Lin, ayo ikuti aku. Guru telah mengatur agar kamu tinggal di Pavilion Awan Ungu." Setelah beberapa saat terbang, Zhao Xing dan Wang Lin tiba di atas langit wilayah divisi ungu. Zhao Xing berkata, "Junior Wang Lin, Pavilion Awan Ungu berada di sebelah barat. Aku masih ada beberapa hal yang harus ditangani, jadi aku tidak bisa menemanimu." Wang Lin menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih. Saat Zhao Xing pergi, Wang Lin menyadari bahwa tampaknya orang ini adalah orang yang telah mengganggunya di dalam ujian manusia sebelumnya. Namun Wang Lin tidak menghiraukannya dan terbang menuju Pavilion Awan Ungu. Ketika mendarat di depan Pavilion Awan Ungu, tatapan Wang Lin teralihkan oleh seorang gadis yang berjalan keluar dari pavilion.
Wajahnya sangat cantik dan menawan, tetapi saat dia menatap Wang Lin, tatapan itu mengandung niat membunuh. "Kamu tidak bisa masuk ke tempat ini." Wang Lin menatap tajam ke arah gadis itu. Ini adalah pertama kalinya dia diancam oleh seorang gadis. Namun Wang Lin tidak ingin membuat permusuhan dengan seseorang dan lebih memilih untuk tidak menghiraukan gadis itu. Merasa dirinya tidak dihiraukan oleh Wang Lin, emosi gadis itu semakin memuncak. Ia berkata, "Kamu tidak bisa tinggal di tempat ini. Sekarang pergilah." Wang Lin menatap ke arah kekosongan dan niat membunuh melintas di matanya. Gadis ini hanya berada di tahap awal transformasi jiwa. Jadi Wang Lin tidak menganggapnya sebagai ancaman. Namun karena gadis itu terus mengoceh, akhirnya Wang Lin tidak tahan mendengarnya dan memilih untuk pergi ke arah kejauhan. Setelah Wang Lin pergi, gadis itu menghela napas lega dan berkata, "Senior Sun Yun, selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkan orang lain menggantikanmu." Saat ini Wang Lin berada di sebuah goa dan mulai berkultivasi di sana. Setelah beberapa hari berlalu, Wang Lin tiba-tiba dikejutkan oleh dua orang kultivator yang datang mengganggunya. Dua orang itu berasal dari divisi lain. Wang Lin menatap kedua orang itu dan bertanya, "Apa maksud kedatangan kalian berdua?" Kedua orang ini dengan sombong menjawab, "Kamu telah melanggar aturan sekte, jadi kami datang untuk menangkapmu." Wang Lin menghela napas, "Aku datang ke planet ini untuk berkultivasi dengan damai. Tapi setelah aku datang, malah banyak sekali orang yang ingin mencari masalah denganku." Lalu dia mengeluarkan cambuk jiwa di tangannya. Ketika melihat senjata itu, kedua orang ini mundur beberapa langkah. Wang Lin menatap mereka dan berkata, "Kalian ingin pergi, sudah terlambat." Bersamaan dengan itu, cambuk jiwa segera menghantam keduanya sehingga membuat jiwa asal mereka bergetar dan memuntahkan darah. Wang Lin menatap salah satu dari mereka, lalu mengambil jiwanya secara paksa dan tanpa ragu memasukkan jiwa itu ke dalam mulutnya. Jiwa itu langsung diserap masuk ke dalam bendera 1 miliar jiwa yang ada di tubuh Wang Lin. Sementara satu yang tersisa menatap Wang Lin dengan penuh rasa ketakutan. Ia bergumam, seandainya dirinya tidak mendengarkan Zhao Xing, maka dirinya tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Lalu Wang Lin menatapnya dan berkata, "Jelaskan kepadaku ada rahasia apa di Pavilion Awan Ungu." Lelaki itu menceritakan, pada 1000 tahun yang lalu di divisi ungu terdapat seorang jenius. Dia menjadi murid teratas dan mengalahkan 6 divisi lainnya. Orang itu tinggal di Pavilion Awan Ungu, serta menjadi salah satu murid langsung Alser. Tatapan Wang Lin menjadi lebih serius. "Lantas apa hubungannya semua ini denganku?" Lelaki itu kembali menjelaskan, "Sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi karena kamu berasal dari planet Suzaku yang dianggap planet terbuang, jadi senior yang lainnya tidak menyukaimu. Mereka akan melakukan segala cara untuk mencegahmu menjadi pewaris Pavilion Awan Ungu dan menjadi salah satu murid langsung Alser." Setelah mendapatkan beberapa informasi itu, Wang Lin tanpa segan mengantarkan lelaki itu menuju alam barzah dan menyegel jiwanya ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Wang Lin segera terbang ke arah Pavilion Awan Ungu. Saat sedang terbang, Wang Lin berpikir, karena Tian Yunzi telah memilihku untuk tinggal di Pavilion Awan Ungu, jadi jika sekarang terjadi beberapa masalah, dialah yang akan bertanggung jawab. Ketika Wang Lin mendarat di depan Pavilion Awan Ungu, gadis cantik yang sebelumnya mengusirnya kembali muncul. Namun kali ini Wang Lin tidak akan segan seperti sebelumnya, tetapi langsung mengeluarkan pedang surgawi dan pedang bulan miliknya. Wajah gadis itu tampak suram. Dia tidak berpikir bahwa orang yang sebelumnya telah ia usir akan melawannya. Sementara Wang Lin, ia langsung mengayunkan pedang surgawi dan melepaskan serangan yang mengandung energi surgawi ke arah gadis itu, sehingga membuatnya terlempar dan memuntahkan darah. Dengan dingin Wang Lin berkata, "Mulai saat ini Pavilion Awan Ungu ini akan berganti nama menjadi Pavilion Hutan Ungu." Mata wanita itu mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Dia menatap Wang Lin dan berkata, "Aku akan menghabisimu." Lalu dia mengeluarkan sebuah benda yang langsung berubah menjadi burung ponik yang langsung meluncur ke arah Wang Lin. Wang Lin segera mengumpulkan energi surgawi di pedangnya dan menebaskannya. Hantaman energi pedang dan burung ponik itu menciptakan ledakan api yang sangat kuat. Namun tanpa diketahui gadis itu, Wang Lin sudah mempersiapkan serangan jari kematian dan melepaskannya ke arahnya.
Setelah terkena serangan barusan, wajah gadis cantik itu menjadi semakin pucat. Tetapi Wang Lin tanpa sepatah kata pun langsung mengambil secara paksa jiwa gadis itu dan langsung menyegelnya ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Lalu tak lama muncul 4 orang, 3 orang lelaki dan 1 orang perempuan. 2 di antara mereka adalah orang yang Wang Lin kenal. Mereka adalah Zhao Xing dan Bai Wei. Pria yang masih belum diketahui namanya ini, atau kita panggil saja si Gondrong. Ia melangkah ke depan dan berkata, "Aku akan membereskan kekacauan ini untuk guru." Bersamaan dengan itu aura kuat menyebar dari tubuhnya. "Wang Lin, kamu adalah junior ke-7 kami. Apa yang menyebabkan masalah ini terjadi?" Namun Wang Lin hanya diam. Ia bergumam, tampaknya semua ini telah dirancanakan oleh Tian Yunzi untuk mengujinya. Jika benar begitu, maka aku akan mengikuti permainannya. Lalu Wang Lin menatap Zhao Xing dan bertanya, "Siapa Sun Yun?" Mendengar kata-kata itu, semua orang langsung terdiam. Sementara si Gondrong, dia langsung melangkah ke depan. "Kamu hanya seorang sampah dari planet terbuang. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan." Aura menakutkan muncul dari orang ini. Wang Lin menatapnya dan tangannya sudah bersiap di atas kantong penyimpanannya. Pada situasi kritis ini, pria cantik Bai Wei berkata, "Senior kedua, kamu menggunakan teknik terlarang pada sesama murid adalah melanggar aturan sekte." Lalu dia menatap tajam ke arah Bai Wei dan berkata, "Dia telah membunuh saudari kelima kita. Apa kau ingin melindunginya?" Mendapat bentakan seperti itu, pria cantik Bai Wei langsung kena mental dan terdiam. Si Gondrong berbalik dan menatap Wang Lin. "Junior ke-7, aku akan memberimu 3 kesempatan untuk menyerangku." Wang Lin tersenyum. Pada serangan pertama, Wang Lin menggunakan teknik jari kematian. Namun rupanya si Gondrong berhasil memblokirnya. Lalu pada serangan kedua, Wang Lin mengeluarkan cambuk jiwa. Ketika cambuk jiwa itu menghantam tubuh si Gondrong, jiwa asalnya langsung bergetar dan hampir terlepas dari tubuhnya. Lalu pada serangan ketiga, wajah si Gondrong tampak pucat. Dari arah lain, Zhao Xing berteriak agar Wang Lin berhenti. Namun Wang Lin membalas, "Ketika aku diserang, kamu mengapa diam saja? Sekarang enyahlah." Tetapi alih-alih pergi, Zhao Xing malah melepaskan serangan roda ke arah Wang Lin. Ketika roda itu mendekatinya, dengan dingin Wang Lin berkata, "Kamu telah berurusan dengan orang yang salah." Bersamaan dengan itu, Wang Lin mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa untuk memblokir serangan roda tersebut. Setelahnya, Wang Lin membuka segel binatang jiwa pada kereta perang pembunuh dewa untuk menyerang Zhao Xing. Pada saat jiwa binatang akan memangsa Zhao Xing, tiba-tiba Alser muncul menyelamatkannya. Sungguh sial, ternyata Zhao Xing umurnya masih panjang.